Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali, Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya, sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapat hukuman. Raja Harun al-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan sang raja saja, demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian, Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian, terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan lezat itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan hanya mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud saya adalah, kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa. Tapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun al-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Nanti kisah selanjutnya. Dalam sebuah kisah,
Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana. Karena ia tahu ia sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," lapor sang istri. "Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa?" Sang istri terkejut mendengar pernyataan Abu Nawas. "Raja kujadikan budak," ujar Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas dengan wajah cemas. "Pasti kau akan dihukum berat," ujar sang istri. "Gawat, aku harus mengerahkan ilmu yang kusimpan," ujar Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati," tangisnya. "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya, dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapangan. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba, dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau, terdengar suara keras, "Alhamdulillah!" Seketika, pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika itu pula, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" kata Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia."
Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengerjakannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda menggerutu kecewa. Nanti kisah selanjutnya. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan buang air besarlah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, titah raja." "Daulat Paduka," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham, dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, titah raja." Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mau melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Buang air besar di tempat tidurku, betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana cara agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh buang air kecil, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan buang air kecil,"
jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Abu Nawas! Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Dan ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Kipatih Ja'far. Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Kipatih. Hah? Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau membuang air besar tadi dipentung pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah? Tidak. Ampun! Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih berkata, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas menyetujui permintaan tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. Ini bukan kambing, kata Abu Nawas. Kalau bukan kambing, lalu apa? Tanya pencuri itu selanjutnya. Keledai. Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka, kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian, ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing? Ini bukan kambing, tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu, dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak sengaja menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing!" Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas
dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wah, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh, aku ingin membelinya." "Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi oleh istrinya. "Jadi, keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini, ia baru menyadari kalau sudah diperdaya oleh komplotan pencuri. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan, mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli. Maka, tentu saja mereka akan kaya, karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, dan sepertinya mereka merasa keberatan. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini? Dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapaknya berjualan. Kebetulan, pada hari itu ia berjualan sandal yang diberi nama Ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib!" teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuanku, mau beli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidup saya yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya
dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun, harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga, karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan, hampir saja aku celaka dihajar warga kampung, gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu, Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib. Sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memanglah namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini, hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya, dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Nantikan kisah selanjutnya. Suatu hari, sejak usai sholat zuhur sampai menjelang maghrib, Abu Nawas keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah, dia berhenti, celingak-celinguk ke kanan dan kiri, sambil menggoyang-goyangkan tangannya yang sedang membawa lampu minyak. Setelah itu, dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? "Abu Nawas mulai gila," kata seorang warga Baghdad. "Khalifah Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila," celetuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya, lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak di tangannya. Dia tak bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya, mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." "Ah, Abu Nawas mulai gila," pikir mereka. Maka, ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran, karena berbahaya.
seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap, lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun malu bukan main, lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia." Jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas?" "Tidak, Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya untuk dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Iya, siapa orang yang tidak menuduh Abu Nawas gila, jika Khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. "Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar! Apakah kalian juga yang mengatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat! Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Jawab Abu Nawas dengan tenang. Sambil kali ini, lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun. "Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat, dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Khalifah Harun al-Rashid pun tertawa kecil. Di matanya, Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid terkena penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya panas, dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat sang raja tak nafsu makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah berdatangan untuk mengobatinya, namun tetap saja masih sakit. Sang raja tak mau menyerah begitu saja. Tekadnya untuk sembuh sangatlah besar. Raja pun akhirnya membuat sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapat hadiah. Berita sayembara itu pun didengar oleh Abu Nawas, dan ia pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Maka, tak berapa lama kemudian, ia pun berpikir keras, memutar otak sebentar. Kemudian, pergi ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rashid. Sang raja sangat terkejut begitu melihat Abu Nawas dan menawarkan diri untuk mengobatinya. "Wahai Abu Nawas, setauku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi, mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya sang raja heran. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dan dia berhasil meyakinkan raja bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Pada awalnya, sang raja tidak percaya akan penjelasan Abu Nawas tersebut. Namun, bukan Abu Nawas kalau dia tidak bisa meyakinkan lawan bicaranya.
Kemudian, Abu Nawas mulai mengadakan observasi dengan menanyakan sakit dan kondisi raja. Aku juga tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa rasanya seluruh tubuhku terasa sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu, keluh raja. Mendengar keluhan raja itu, Abu Nawas sontak saja tertawa lebar. Tentu saja sang raja tersinggung oleh olokan Abu Nawas itu. Tidak, Paduka. Kalau penyakit seperti itu sih gampang sekali menemukan obatnya, jelas Abu Nawas. Raja pun kaget dan menanyakan nama obat dan di mana raja bisa memperolehnya. Obat itu adalah telur unta. Paduka raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad, jelas Abu Nawas. Sang raja yang kepingin cepat sembuh ini sangatlah antusias sekali. Pada keesokan harinya, raja mencari obat tersebut dengan ditemani oleh pengawal dan memakai busana rakyat biasa, agar tidak dikenali oleh rakyatnya. Dia pun mengunjungi hampir seluruh pasar yang ada di kota Baghdad. Raja pun tetap mengelilingi kota walaupun pengawalnya sudah tampak kelelahan. Sang raja tampak menggerutu, sambil berencana memberikan hukuman kepada Abu Nawas jika ia tak bisa menemukan obat itu. Sebelum kembali ke istananya, raja melihat seorang kakek yang membawa ranting. "Tunggu, Kek. Bolehkah saya bertanya sesuatu?" cegah Raja Harun. Setelah bertatap muka, raja merasa kasihan melihat kakek itu dan menawarkan diri untuk membawakan kayu-kayu tersebut sampai ke rumah kakek. Setelah sampai rumah dan berbasa-basi sejenak, raja pun menanyakan tentang telur unta kepada kakek itu. "Telur unta?" Si kakek kemudian berpikir sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek menjelaskan bahwa di dunia ini mana ada telur unta. Setiap hewan yang memiliki 2 daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Raja dan pengawalnya tersentak kaget mendengar penjelasan kakek itu. Raja sangat murka dan merasa dirinya telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Pada keesokan paginya, raja segera memanggil Abu Nawas untuk menghadap. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukannya unta tidak bertelur?" ujar sang raja kesal. "Betul, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, raja memerintahkan untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu, sebelum menghukum, bagaimana kondisi kesehatan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku baik, tubuhku tidak lemas dan tidak pegal lagi," jawab raja. "Berarti saya berhasil menyembuhkan Paduka, dan saya berhak untuk mendapatkan hadiah sayembara itu," ujar Abu Nawas yang tersenyum dengan riang. Raja pun kembali mengakui kecerdikan Abu Nawas.